Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Widawati Panggabean dengan NIM C1C021135. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil PPT saya yang berjudul Teori dan Pengembangan Hipotesis. Definisi teori. Menurut KBBI, teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan argumentasi. Penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi, dan argumentasi. Asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan, pendapatan, cara, dan aturan untuk melakukan sesuatu. Selain itu, landasan teori juga sering dianggap jadi bagian paling penting dari sebuah penelitian yang memuat tentang berbagai teori dan berbagai hasil penelitian yang berasal dari studi kepustakaan yang memiliki fungsi sebagai kerangka teori untuk menyelesaikan pekerjaan yaitu penelitian. Sehingga, secara umum, landasan teori yang memiliki kerangka tersebut berisi mengenai beberapa konsep lengkap dengan definisi dan berbagai referensi yang akan digunakan sebagai literatur atau rujukan ilmiah yang relevan dengan teori yang digunakan untuk menyelesaikan studi atau penelitian tersebut. Kerangka dari landasan teori yang mampu memperkuat penelitian dengan cara berikut. Yang pertama, berisi mengenai pernyataan eksplisit terkait asumsi teoritis yang memungkinkan pembaca untuk mendapat mengevaluasi penelitian secara kritis. Yang kedua, kerangka teoritis menghubungkan peneliti dengan pengetahuan yang ada. Yang ketiga, disajikan dengan teori yang relevan, artinya peneliti memiliki dasar untuk menyusun hipotesis dan memilih metode penelitian. Kerangka mampu mengartikulasikan asumsi teoritis dari studi penelitian yang memaksa peneliti untuk menjawab pertanyaan tentang mengapa dan bagaimana, sehingga memungkinkan peneliti melakukan transisi secara intelektual dari menggambarkan suatu fenomena yang telah diamati untuk mengeneralisasi tentang beberapa aspek dari fenomena tersebut. Yang terakhir, memiliki teori yang membantu peneliti mengidentifikasi batasan generalisasi sehingga kerangka kerjanya mampu menetapkan variabel kunci yang mempengaruhi fenomena yang diteliti dan menyoroti tentang kebutuhan untuk memeriksa bagaimana variabel kunci ini mungkin bisa berbeda dengan perbedaannya dalam kondisi apa. Macam-macam teori. Ada 3 macam landasan teori yang bisa digunakan. Yang pertama, teori dalam penelitian kuantitatif. Artinya, peneliti harus memahami dulu variabel dan jenis penelitian kuantitatif, yakni variabel yang menyelidiki mengenai fakta pada suatu karakter individu atau suatu organisasi yang dapat diukur. Yang kedua, teori dalam penelitian kualitatif. Teori kualitatif ini memiliki tujuan yang berbeda-beda, di antaranya dalam penelitian kualitatif, landasan teori yang digunakan sebagai penjelas atas perilaku dan sikap tertentu yang dilengkapi dengan variabel, konstruk, dan hipotesis penelitian. Peneliti sering menggunakan perspektif teoritis sebagai panduan untuk meneliti gender, kelas, ras, dan lainnya. Yang terakhir, teori yang digunakan sebagai akhir penelitian sehingga penerapannya secara induktif berdasarkan data, kemudian ke tema umum dan menuju teori tertentu. Yang ketiga, ada teori dalam penelitian metode campuran. Dalam hal ini dapat diterapkan secara deduktif seperti pengujian atau verifikasi teori kuantitatif atau secara induktif, seperti pemunculan teori atau pola kuantitatif dan lainnya. Tujuannya untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggabungkan data kuantitatif dan data kualitatif menggunakan metode yang berbeda. Ciri-ciri landasan teori yang baik. Berikut ini merupakan ciri-ciri landasan teori yang baik dan dapat digunakan sebagai dasar atau acuan dalam penelitian. Yang pertama, teori memberi kemudahan pemahaman dan menerangkan yang terjadi dengan hubungan masalah demi masalah dan dapat digunakan untuk menyelidiki gejalanya. Yang kedua, teori yang baik dapat dilihat dari konsistensi data yang dipaparkan. Yang ketiga, teori mampu membuktikan fenomena sosial yang masih dalam perdebatan atau pernyataan bagi masyarakat untuk membuktikan asumsi atau hipotesis.
Yang terakhir, landasan teori yang baik, bagian terakhir mendorong adanya penemuan baru. Fungsi dari teori. Teori ini memiliki fungsi untuk menyusun dan meringkas terkait pengetahuan pada suatu bidang tertentu. Yang kedua, fungsi teori ini adalah sebagai peristiwa atau fenomena yang sedang terjadi dan kemudian dibuat sebagai keterangan sementara di dalam penelitian. Yang terakhir, fungsi terakhir yakni sebagai kegiatan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang baru mengenai apa saja yang ada pada sebuah tulisan. Tujuan dari landasan teori. Teori digunakan untuk menjelaskan mengenai hal yang terkait atas perilaku dan sikap dalam penelitian. Teori juga diperlukan sebagai poin akhir pada sebuah kegiatan penelitian. Artinya, peneliti di sini akan menjalankan kegiatan penelitiannya secara induktif, menggunakan perspektif teoritis sebagai panduan umum dalam kegiatan meneliti yang di dalamnya terkait gender, ras, kelas, dan lain sebagainya. Beberapa penelitian jenis kualitatif tidak selalu menerapkan teori yang terlalu eksplisit. Teori ini bertujuan untuk menemukan suatu hal baru dan digunakan untuk menyempurnakan penemuan sebelumnya. Pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yakni hupo dan tesis. Hupo adalah sementara, sedangkan tesis adalah pernyataan atau teori. Dapat disimpulkan arti hipotesis adalah pernyataan sementara. Inilah praduga penelitian terhadap masalah peneliti. Namun, hipotesis ini bukanlah kebenaran karena praduga hipotesis biasa benar dan bisa juga salah. Hipotesis pada umumnya diartikan sebagai jawaban atau dugaan sementara dari masalah suatu penelitian. Hipotesis hanya disusun dalam jenis penelitian inferensial, yakni jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji. Jenis-jenis hipotesis. Dalam penelitian inferensial, khususnya pada penelitian korelasi dan komparatif, hipotesis digolongkan menjadi dua, yakni hipotesis tanpa arah yang disebut juga dengan hipotesis dua arah atau hipotesis searah seperti yang dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, hipotesis tanpa arah atau dua arah. Hipotesis tanpa arah merupakan rumusan atau kalimat hipotesis yang berisi pernyataan hanya mengenai adanya hubungan atau hanya ada perbedaan, tanpa menjelaskan arah hubungan di antara variabel yang diteliti, misalnya berarah positif atau berarah negatif. Yang kedua, hipotesis searah. Hipotesis searah pada umumnya disusun sebagai pernyataan yang menunjukkan arah hubungan atau perbedaan dari dua variabel yang diteliti. Arah mencerminkan hubungan positif atau sebaliknya negatif. Baiklah, sekian dari materi yang saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.